Halo, perkenalkan nama saya KJ Carrera Bruginting dari 10 MIPA 5. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fungsi uang, jenis uang, syarat uang, serta standar mata uang. Jadi, yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi uang. Fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi menjadi dua, yaitu alat tukar dan satuan hitung. Alat tukar merupakan benda yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Satuan hitung merupakan fungsi uang yang menyediakan pengukuran umum nilai untuk barang dan jasa. Fungsi turunan mencakup standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Berikutnya adalah jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan giral. Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah serta merupakan alat pembayaran yang sah. Uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, biliar, giro, dan sejenisnya. Jenis uang berdasarkan bahan uang. Uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, perak, atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Uang dibedakan atas uang dalam negeri, domestik atau nasional, dan uang luar negeri. Uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Jenis uang berdasarkan nilai uang yang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang nilai penuh atau full bodied money adalah uang yang nilai bahannya sama dengan nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Berikutnya syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Mudah dibawa atau portability. Dengan mudah dibawa, uang dapat digunakan kapanpun dan di mana saja. Yang kedua, tahan lama atau durability. Uang hendaknya tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility. Uang harus dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Yang keempat, nilainya stabil atau stability. Uang perlu dijaga agar nilainya stabil. Yang kelima, diterima secara umum atau acceptability. Uang harus dapat diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak dipalsukan. Yang ketujuh, syarat psikologis adalah uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Berikutnya, standar mata uang. Standar mata uang adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat satuan hitung. Dengan kata lain, standar uang menunjukkan hubungan suatu jenis uang dengan suatu benda tertentu. Standar uang yang digunakan dapat berupa logam dan kertas. Standar logam atau metallic standard. Standar logam adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Standar logam dapat dibedakan atas beberapa sistem berikut. Pertama, sistem standar tunggal. Sistem ini menggunakan satu jenis logam menjadi mata uang. Yang kedua, sistem standar kembar. Beredar dua uang yaitu emas dan perak. Yang ketiga, sistem standar pincang. Pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata uang standar. Standar kertas. Standar kertas adalah suatu penetapan di mana pada suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang banyak. Uang tersebut tidak dapat ditukar dengan emas. Negara tersebut menganut standar kertas.
Sekian penjelasan tentang fungsi uang, jenis uang, syarat uang, serta standar mata uang dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.